Selamat pagi anak-anakku semua, khususnya TKB ya. Nah, apa kabar? Ya, Bu Guru harapkan semua sehat-sehat. Anak-anak, pagi ini kita jumpa lagi. Nah, kita akan melakukan kegiatan dari tanggal 9 sampai dengan 13 nanti. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tepuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik, sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik anak-anak, sebelum kita akan belajar, nah Ibu Guru akan sampaikan hari ini, nah kita akan bersama-sama melakukan kegiatan dengan tema rekreasi. Untuk temanya rekreasi. Nah, rekreasi bisa di pegunungan dan di pantai. Nah, anak-anak, banyak macam-macam tempat rekreasi. Di Jakarta saja banyak sekali, ya. Kemudian di luar Jakarta juga ada. Nah, sekarang kita akan melakukan tema ini bersama-sama nanti dengan melalui kegiatan-kegiatan yang Bu Guru akan sampaikan. Anak-anak, apa sih manfaat dari rekreasi? Manfaat dari rekreasi adalah membuat hati kita gembira. Itu yang pertama. Tentu tidak ada semua anak yang diajak rekreasi tidak senang, tidak gembira. Pasti hatinya gembira. Nah, kemudian yang kedua, untuk menghilangkan rasa jenuh. Nah, ya, kalau kita belajar terus, baik di rumah. Nah, sekarang kan belajarnya di rumah. Nah, kemudian atau di sekolah nanti tentu merasakan kejenuhan. Maka kita butuh rekreasi. Biasanya rekreasi ini dilakukan pada hari libur, bukan pada saat belajar, pada saat
melakukan kegiatan. Nah, nanti kalau ada libur, nah anak-anak bisa melakukan bersama mama, papa, dan saudara di rumah. Ya, itu. Oke. Anak-anak, tempat rekreasi di Jakarta itu contohnya sekarang di mana? Ya, yang lebih dekat. Nah, misalnya di Kota Tua itu juga kalau anak-anak datang ke sana banyak tempat-tempat rekreasi, misalnya di situ bisa melihat gedung atau bangunan kuno. Nah, itu. Kemudian di pantai tidak usah di pantai jauh-jauh, di pantai kita juga ada, misalnya di pantai Kapuk atau di pantai Marunda, nah atau di pantai Ancol. Nah, itu yang terdekat. Nah, apa saja coba kalau anak-anak pergi ke pantai, di sana ada apa saja? Ya, tentu kalian akan melihat laut. Nah, kemudian akan melihat apalagi? Kapal, ya kan? Kemudian melihat apalagi? Ya, melihat pohon-pohon. Misalnya di sana biasanya kalau di pantai itu pohonnya bukan seperti pohon di tepi jalan ya, tetapi biasanya yang banyak adalah pohon, ya pinter ya, pohon kelapa. Di pantai sangat banyak sekali. Kemudian juga ada saung-saungnya di sana, tempat untuk berteduh. Nah, itu. Kemudian banyak sekali yang berjualan di pinggir pantai, mungkin jualan aksesori atau jualan minuman. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita jalan-jalannya atau pergi rekreasinya di pegunungan, ya apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita nikmati? Nah, tentu saja kita bisa menikmati udara yang sejuk, beda dengan kalau kita pergi ke pantai, ya udaranya panas, kita harus pakai kacamata, kita harus pakai payung. Nah, itu. Nah, kalau di pegunungan udaranya dingin. Nah, di sana banyak sekali pohon-pohon besar. Nah, lalu juga ada tempat permainan untuk anak-anak. Ya, kemudian juga mungkin ada kolam renangnya. Nah, sehingga apa? Sehingga membuat hati kita senang. Jadi rekreasi itu sangat penting bagi kita juga, tetapi rekreasi tidak perlu terlalu jauh ya. Nah, kalau dengan ayah, dengan mama, nah itu nanti ketika libur panjang, nah bisa melaksanakan rekreasi yang jauh, misalnya dengan apa, pulang ke kampung halaman sambil berekreasi ya. Tetapi setelah berekreasi, setelah selesai sampai di rumah, harus tambah semangat belajar. Nah, itu tadi tema kita yang akan kita lakukan. Oke, selamat pagi anak-anak, dadah. Ya, selamat pagi anak-anakku. Kita lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah melakukan kegiatan pada hari Senin, hari ini kita akan lakukan kegiatan untuk hari Selasa. Nah, untuk kegiatan hari Selasa yang pertama adalah memberi warna pada bilangan atau angka yang lebih besar.
Ya, coba sekarang anak-anak perhatikan di depan. Ibu guru sudah banyak melihat kegiatan anak-anak dilakukan dengan baik. Lalu ibu guru juga sudah melihat banyak sekali perkembangan yang sudah anak-anak miliki, ya, tentang tentang angka. Nah, sekarang perhatikan di sini. Anak-anak di depan atau di samping kiri dan kanan, ini ada 2 angka. Nah, yang di depan ini angka berapa? Siapa tahu? Betul, ini angka 1. Kemudian yang di samping kanan adalah angka 3. Nah, anak-anak, angka 1 dengan angka 3 ini besar mana? Ya, bagaimana caranya? Ya, kita melihat mengurutkan dari 1, 2, 3. Nah, berarti angka 1 dengan angka 3 ini lebih besar angka bagus. Ya, betul. Ya, lebih besar angka 3. Nah, kita beri warna angka 3-nya. Nah, ini kita beri warna. Ya, terus usahakan memberi warnanya yang rapi, kemudian lebih tebal. Ya, berikan warna yang cerah agar angka 3-nya tidak tertutup, ya, masih terlihat seperti ini. Ya, contohnya ibu guru berikan warna kuning. Kelihatan angkanya? Ya, karena apa? Karena memberi warnanya dengan warna yang cerah. Kemudian selanjutnya juga kalian beri warna. Ya, ini baru contoh ibu guru. Ini adalah kegiatan hari Selasa yang pertama. Kemudian kita lanjut pada kegiatan hari Selasa yang kedua. Kegiatan hari Selasa yang kedua, nih, menjahit pola perahu dengan tali sepatu yang bermotif. Tali sepatu yang bermotif itu seperti apa? Nih contohnya, nih bermotif, ya, atau berwarna boleh. Kalau tidak ada bermotif, nah kita lakukan dengan tali sepatu yang berwarna. Oke, caranya bagaimana? Nah, ibu guru akan tunjukkan gambar yang sudah jadi. Nih, gambar yang sudah jadi. Ya, ini adalah gambar yang sudah jadi, bentuknya seperti ini, ya. Kemudian nanti kalau sudah dijahit seperti ini, jangan lupa diberi ombaknya sehingga seperti perahu yang berjalan di atas air.
Nah, sekarang caranya ini. Ibu guru sudah berikan pola nih, sudah berikan pola perahu yang sudah dibolong. Nah, kemudian anak-anak tinggal ya, tinggal menjahit caranya. Nah, ini ada Bu Guru pakai yang berwarna. Ada tali sepatu, belakangnya diikat supaya tidak lepas. Kemudian kita mulai dari ini ya, kita mulai dari atas kiri. Nah, kita tarik ya dari bawah dulu, lalu dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas, lalu dari atas ke bawah pelan-pelan, karena ini kertas, kalau tidak hati-hati bisa robek. Nah, walaupun terbuat dari kertas, tapi bisa membuat hiasan dinding dengan bentuk perahu yang sudah dijahit. Nah, ini terus lakukan nih seperti ini ya, lakukan sampai habis, sampai selesai, sehingga bentuknya bagus ya, bisa buat apa, hiasan dinding ya. Kalau kalian punya ruangan yang kosong ya bisa ditempel di situ ya. Oke, nah selamat belajar anak-anak, semangat.